Oke, sobat elektronik, kita udah lama nih nggak compare, dan sekarang di sebelah saya sudah ada Pak Editor. Kita akan compare 3 brand Jepang favorit versi sobat elektronik 43 inch Full HD Smart TV berbasis Android. Nah, ini di sebelah saya sudah ada. Kita langsung tungguin. Oke, sobat elektronik, seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah ukuran 43 inch, walaupun si SAP ini 42 inch ya, karena memang SAP itu belum mengeluarkan 43 inch. Nah, yang pertama adalah kita akan compare dengan demo yang sama, dan kita akan bahas tentang singkatnya aja kelebihan-kelebihan dari 3 brand Jepang ini. Ya, kenapa sih kita ambil ini? Karena memang pertama, ini adalah TV terlaris di sini ya, bukan berarti terlaris di seluruh Indonesia. Kalau di kita di Karawang itu di sini ya, TV inilah TV yang paling laris ya, secara resolusi adalah Full HD Smart Android TV. Oke, yang pertama ada di SAP, tipenya adalah 42BG1i berbasis Android TV ya. Di sini tagline-nya Netflix dan lain-lain, suara Dolby sama ya. Seperti biasa, kalau Android itu biasanya mereka punya suara memakai Dolby. Kalau untuk Toshiba itu tipenya 43V35 ya. Kalau untuk suara sama, dia pakai Dolby Audio, cuman di sebelahnya pakai DTS Studio Sound. Nah, kalau untuk teknologi gambarnya, dia pakai namanya Essential Piki teknologi. Terus ada kontras booster. Di sini juga yang menarik, dia pre-bracket ya. Kalau untuk yang si Toshiba, untuk Panasonic kita pakai seri 43HS500 Android TV. Di sini tagline-nya sih, untuk si Panasonic ini dia pakai narrow bezel, ya, terus pakai Pipin Digital Pro dan lain-lain. HDMI 3 di tagline-kan di situ. Selain itu hampir sama sih ya, suara juga Dolby. Secara keseluruhan sih ini mirip-mirip. Secara harga pun ini mirip-mirip ya. Harganya di angka 4-5 jutaan. Jadi kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, antara range segitulah ya. Oke, yang pertama kita bahas dari remote-nya dulu. Remote. Oke, ya. Dari remote-nya, untuk SAP pakai yang ini ya. Yang ini dengan bentuk yang seperti ini, dia bisa berdiri. Oke, seperti itu tuh ya. Kalau tombol-tombolnya sih sama ya, masih ada tombol-tombol nomornya. Ini akses cepat Netflix, ini home-nya, dan ini tuh tombol-tombol menu lainnya. Oke, seperti ini. Kalau untuk Toshiba ini lebih besar ya. Kalau saya sih lebih enak digenggam, walaupun ini ya begini ya Pak Editor ya. Cuman sih kalau tangan saya lebih enak Toshiba sih. Ya, ada warna perpaduan antara silver dan hitam. Di sini juga tombol nomor-nomornya, dan ada akses cepat Netflix dan Prime Video. Oke. Selanjutnya, yang Panasonic ini lebih kecil, sudah tidak ada tombol nomor-nomornya. Jadi di sini ada akses cepatnya, itu Netflix, YouTube, Bluetooth, dan setting. Nah, lainnya adalah tombol atas, bawah, kanan, dan menu ya. Ini power. Oke. Bagus mana Pak Editor? Pilih mana versi Pak Editor? Remote-nya? Nah ya. Kalau saya ini. Sip. Kenapa nggak pilih ini? Kebanyakan. Oke, remote ya. Sobat elektronik, silahkan pilih remote-nya. Kalau itu versi kita ya. Kita di sini tidak menjelek-jelekan, kita tidak saling menjatuhkan, enggak. Ini mah selera ya, selera. Saya lagi selera. Tergantung dari orang melihat dan merasakan. Karena tidak di-endorse ya. Kita juga tidak di-endorse. Enggak ya, kita bukan orang seperti itu ya. Ini mah pendapat pribadi. Terserah nanti sobat elektronik menilai sendiri ya. Lanjut Pak Editor. Dari segi model. Oke. Model dari 42BG ini terlihat memang lebih besar. Kenapa? Karena memang dari kakinya seperti ini. Tingginya seperti ini ya. Untuk bezel sih sama ya. Ini masih tebal. Cuman di sini nggak lancip gitu.
seperti ini. Oke ya. Terus dia juga kelebihannya yang paling saya suka adalah dia pakai azan reminder. Nah, ini bisa diatur. Ini sudah pernah kita review ya di semua TV sub. Itu dia bisa namanya setting azan sesuai dengan waktu yang ada di daerah teman-teman. Jadi kalau misalkan waktu lohor, dia azan tuh mengingatkan kita kepada sholat untuk yang beragama muslim ya. Lalu yang berikutnya, model kedua adalah ini model Toshiba. Silahkan Pak Editor. Dia pakai model seperti 4K-nya punya Samsung. Kayak di sini tipis bezelnya, makanya dia terlihat lebih kecil walaupun inch-nya secara inch itu lebih besar 1 inch dibanding dengan Toshiba. Oke, seperti ini ya. Oke, di sini juga ada garis silver dan tulisan Toshiba. Kalau yang sub itu seperti itu ya. Tuh, di bawahnya seperti ada apa ya? Speaker gitu kan ya di sini. Nah, di sininya ya. Ada apa namanya? Ada jarak speaker. Kalau untuk Toshiba ini di sini ada lampu power yang sangat menarik di warna hijau. Sini ya, sesuai dengan apa namanya si itunya lah ya. Hijau ini nih apa? Ciri khasnya hijau. Yang berikutnya tadi disebutkan narrow bezel yang dipanggil sama Panasonic. Kalau menurut saya sih nggak ada bedanya dengan Toshiba ya, dengan sub ya Pak Editor. Cuman dia memiliki kaki yang lebih rendah. Nih, seperti ini. Oke, kita langsung nilai Pak Editor. Model menang mana, model suka mana nih, suka mana Pak Editor? Sub, Toshiba atau Toshiba? Kenapa? Model zaman sekarang. Oke ya. Dari segi model, saya pun sependapat dengan Pak Editor karena dia memiliki model yang modern ya, modern. Kalau kompetitornya itu biasanya dia tebal-tebal yang Smart TV atau Android, termasuk di Polytron dan di Samsung juga biasanya tebal-tebal untuk yang Full HD. Nah, untuk Toshiba ini dia keren ya, dengan silver begini, ini tipis. Belakangnya Pak Editor, coba fisik belakangnya. Oke. Di sini portnya yang sub 2 USB, 3 HDMI. Lalu ada port suaranya. Pakai apa aja Pak Editor? Ini power. Oke. Ini dia service only ya, ini bukan audio out. Oke. Ini komponen. Dia belum ada audio out ya. Bener gak sih Pak Editor? Bener ya? Oh, ini earphone. Ada. Ini audio out-nya. Oke, saya suka ada audio out-nya. Kenapa? Karena beberapa speaker yang masih lama itu belum semuanya support dengan apa optical ya, optical AARC. Walaupun itu sudah support Bluetooth, cuman si Bluetooth itu biasa dia ada jeda sedikit. Jadi ada suara keluar di sini sekian detik baru dia keluar. Kerasa kalau Bluetooth. Kalau di TV ya. Oke. Yang Toshiba ini ada 2 HDMI. Ini nih kelebihannya ya. Ini audio out ada, dia ada optical. USB-nya 2. Ini komponen dan antena. Ini ada LAN juga. Dia kalah di HDMI, cuman dia menang di optical. Nah, pilih itu Pak Editor. Audio out ada ya tadi ya? Ini semua sudah Bluetooth ya? Sudah Bluetooth semuanya. Berikutnya ada di Panasonic. Panasonic sama ada 2 HDMI, audio out 1. Optik juga ada. Ya, di sini juga ada HDMI 3. Antena dan ada optik. Berarti sama dengan Toshiba. Ya, kalau port pilihan lah ya, pilihan. Jadi disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan. Oke, terus apalagi Pak Editor? Jenis panel. Jenis panelnya. Ini soft panel. Soft panel ya. Nah, ini IPS ya, Pak Editor. Benar nggak? Nah, yang bedain apa tuh? Saya ada yang nanya tuh. VA panel itu dari segi kontras memang dia lebih baik. Bener gak ya? Bener gak sih Pak Editor? Iya, lebih terang sih. Lebih terang. Ya nanti kita lihat dah bedanya. Kalau IPS secara warna memang dia agak lebih dope, lebih halus. Cuman dia dari segi ketahanan itu lebih kuat. Tapi sama saja kalau kena benda tajam.
kalau kena benda tajam, set, maka dia akan bucat burinya ya. Apa tuh bucat burinya ya. Jadi satu titik ini akan nyebar sama semuanya ya. Jadi ini hanya tahan terhadap pukulan begini saja. Kalau misalkan yang VE, nah dia agak ngeri lah ya. Jadi begitu. Oke, terus berikutnya ada SAP. Sama. Dia soft panel VE. Dan yang terakhir, langsung kita coba di demo gambar yang sama Pak Editor. Coba tuh. Agak jauh. Kita oke. Ntar saya minggir dulu deh. Mana Pak Editor? Ya. Kayak ini dari segi malam ya. Segi malam. Tadi seperti yang saya bilang untuk Toshiba memang karena dia pakai IPS, warnanya agak sedikit gelap sedikit ya. Jadi dia apa ya? Kalau malam tuh lebih seperti malam aja ya. Gimana kalau malam Pak Editor menang mana? Coba dari sana dari SAP. Dari arah SAP coba. Begini nih Pak Editor nih. Saya pinjam dulu bentar. Jadi editor kan saya. Nah, gini Pak Editor. Oke ya. Menang mana Pak Editor? Pegang lagi. Toshiba. Suka Toshiba. Iya. Oke. Oke. Nah, ini adalah dari segi pergerakan gambar yang cepat ya. Oke, dopnya lebih dop ke Toshiba ya. SAP itu lebih terang daripada Panasonic, jadi tingkatannya menurut saya dari cahaya ya. SAP, Panasonic, Toshiba. Dari ketajaman, saya rasa Panasonic sih ya. Panasonic ya Pak Editor. Bapak apa? Toshiba ya. Panasonic, SAP bagus terang ya, cuman terlalu terang ya menurut saya. Bapak kena ini Pak, kena itu tuh. Lampu. Oke. Coba Pak dideketin Pak. Di sini nih. Gini. Nah, coba gini. Nah, ini Panasonic HS 500. Lalu ini Toshiba V35. Oke. Lalu ini SAP 42 BG. Nah, lalu ini Pak Editor. Oke ya. Oke. Ini Panasonic, Toshiba. Oke. Udah cukup ya, Pak Editor? Cukup kan nih? Cukup lah ya. Ya tuh. Nah ini siang hari nih. Siang hari si Toshiba memang lebih itu ya. Selayaknya panel IPS. Biasanya LG sih ya. Oke. Nonton TV nggak usah terang-terang bos. Oke, paham. Dan ini Pak Editor pegang lagi. Oke ya, final Pak Editor. Peringkat 3, Pak Editor yang mana? Dari tadi semua yang kita review. Tiga saya SAP aja lah. Oke, peringkat 3 SAP. Peringkat 2 Itu tuh Panasonic. Peringkat 1 Toshiba. mantap. Ya udah saya setuju dah. Assalamualaikum.